Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rabanians ID. Ya, kali ini kita mungkin formatnya berbeda dengan biasanya karena kita pada hari ini, pada episode kali ini eh collab dengan Guru Gumbul. Sebenarnya kita udah rencana collab udah dari beberapa tahun yang 2 tahun yang lalu, mungkin setahun yang lalu gitu Guru ya. Ya udah lama ya. Udah lama. Ya Jadi cuman mungkin saya karena soal sibuk gitu. mungkin karena faktor jarak dan juga waktu gitu ya. Iya. Jadi terpaksa kita harus melakukan collab via online macam ini. Jadi mungkin teman-teman yang nyimak mungkin nanti ada agak delay sedikit mungkin, jadi mohon dimaklumi. Dan juga mungkin kualitasnya juga kurang memuaskan ya, jadi mohon dimaklumi karena kondisi gitu ya. Oke, Ini jadi live langsung. gimana? Live Gimana, Bro? langsung ini. Live langsung. Enggak. Ini record. Kita record. Oh, record. Record. Tapi nanti kan Ada hasilnya tulisannya mungkin live di situ tuh di ujung. enggak, ini live-nya live di sini di StreamYard-nya. Tapi kita Oh iya, record. iya. Oke, Guru, jadi pembahasan kita yang bakal kita bahas di episode kali ini, jadi ada teman-teman penonton dari channel Rabbanians ID di komentar. Jadi mereka mempertanyakan mengenai sebuah channel yang mengejek begitu ya, mungkin ya, menghina Nabi Muhammad SAW dengan nama channel sunnah seperti itu. Saya sendiri belum menonton secara langsung gitu ya, tapi saya bisa tahu apa namanya, bisa membayangkan gimana isi dari video mereka. Tentunya lebih ke propaganda seperti itu gitu kan. Dan juga isinya itu kita udah, kalau saya sendiri udah ngerti lah gimana pemutaran fakta dan juga propagandanya. Tapi menurut Guru gimana kita menyikapi dengan adanya channel yang seperti itu? Oh, kita collab-nya gini ya. Jadi, tapi sebenarnya sih enaknya kita ngobrol aja. Karena saya juga sebenarnya ada beberapa hal yang bisa aja kita diskusikan, kita tanyakan gitu. Jadi, nah tapi kalau soal ini satu hal yang unik dari sekelompok oknum saudara kita yang Kristen itu biasanya kalau mereka mengejek atau menjelekan atau mereka misalkan melakukan kristenisasi atau mereka membela agamanya, apologet dan sebagainya, biasanya mereka menggunakan clickbait yang beragama Islam gitu. Jadi ini kan channelnya Sunnah Nabi gitu kan. Nah, Iya, jadi betul. emang seakan memang diarahkan untuk orang yang mereka tuju gitu. Jadi karena Sunnah Nabi pasti yang nonton itu adalah Muslim, bukan non Muslim. Iya. Karena Target ini marketnya udah nampak langsung gitu ya. terpoin. Langsung Jadi to the mirip point. ya, mirip seperti Isa dan Al-Qur'an gitu ya kalau di ini. Isa dan Al-Qur'an ya. Jadi saya juga sempat nanya ini sama teman-teman yang Kristen, bahkan termasuk juga pemuka-pemuka mereka, ngapain sih yang kayak gini gitu. Terus mereka bilang ya ini bukan kami gitu. Jadi maksudnya sama seperti di Islam ada yang ekstremis, ada yang memang mereka itu berniat untuk nyari permusuhan, memang nyari perkara, memang ada di antara mereka yang seperti itu. Nah, ini tuh dari kelompok itu gitu dan saling tuding biasanya. Jadi kelompok evangelis ketika saya ditanyakan kenapa begini, mereka bilang, "Oh, itu bukan kami, ini adalah dari saksi Yehova gitu, atau saksi Yehua, Yehova Witness gitu." Nanya ke saksi Yehova Witness, oh itu jelas itu adalah orang-orang evangelis gitu dan sebagainya. Jadi mereka juga maksudnya tidak mewakili seluruh opini mereka, tetapi banyak di antara mereka. Nah, ini berbeda sama orang-orang Muslim yang nggak bisa clickbait gitu. Iya. Clickbait dalam hal ini gitu ya. Itu banyak di ini juga di internet. Bahkan saya mohon maaf nih, ada cerita ini setengah saya alami gitu. Karena saya juga melihat orang yang dimaksud. Jadi gini, dulu waktu awal-awal pemilu tahun berapa ya? Tahun 2004 kalau nggak salah tuh. Atau ada pemilu itu. Ada partai dari kelompok non-Islam itu yang pakai kerudung. Kemudian nyebarin leaflet di angkot. Kemudian bilang ini sama kok dengan partai ini gitu. Jadi mereka tuh partainya dari kelompok seberang. Saya nggak tahu itu oknum, nggak tahu apa gitu. Ya nggak tahu itu adalah kebijakan dari partai politiknya, nggak tahu nggak. Tetapi saya beneran
semi melihatnya. Maksudnya saya melihat orangnya, tapi saya tidak melihat yang membagikannya. Yang melihat yang membagikannya itu adalah teman saya seangkot gitu. Nah, teman saya seangkot itu bilang dia tuh ngebagiin ke orang-orang yang diangkut, bilang ini sama kok dengan partai ini gitu, yang merujuk pada partai Islam. Jadi modusnya yang seperti ini tuh banyak terjadi gitu. Saya nggak tahu di Aceh seperti apa. Kalau pengalaman Bang Zulfan gimana tuh dengan karakteristik dakwah yang seperti ini? Iya, kalau di Aceh mungkin enggak terlalu terlihat ya, tapi kalau di Aceh itu yang dapat berita biasanya mainnya di bagian kursus bahasa Inggris yang ketahuan. Kursus bahasa Inggris, gurunya dari luar, tahu-taunya ada misi seperti itu. Nah, kalau misalkan yang lebih frontal lagi, jarang terlihat kalau di Aceh. Serem ya di Aceh. Iya, kecuali dulu-dulu ketika tsunami. Itu banyak laporan secara tidak langsung gitu guru ya, secara ini. Tapi kalau misalkan sekarang nggak kelihatan, paling kelihatan online seperti itu, seperti tadi Isa dan Al-Fatihah, Isa dan gitu. Itu kan sebenarnya itu atributnya juga semuanya Muslim gitu. Itu propaganda gitu ya, propaganda ya. Ya bukan propaganda sih, ini mah benar-benar memang nyari umat. Cuman ya itulah, ketika saya nanya sama kawan-kawan saya yang Kristen gitu, yang Nasrani, mereka juga bilang bahwa itu bukan kami mah nggak melakukan hal yang seperti ini, itu udah beda cerita, udah beda zaman. Nah ini yang poinnya adalah orang-orang Kristen itu sekarang katanya dakwahnya itu atau misinya itu bukan dengan menyebarkan sembako, bukan dengan yang seperti itu dari kelompok yang lain. Mereka sekarang fokus pada gimana caranya mereka membangun peradaban, membangun teknologi. Nah sehingga dengan itu secara smooth gitu, secara lembut mereka, jadi pemasarannya itu adalah pemasaran soft gitu. Jadi tidak mengajak secara langsung, tetapi mereka menunjukkan dalam wujud peradaban. Mereka bikin sekolah-sekolah, mereka bikin pabrik, mereka bikin perusahaan-perusahaan. Nah di situ memang ada. Tapi ada satu lagi yang saya juga pernah cerita sama Bang Zulfan dan ingin saya sampaikan ke teman-teman yang lain juga di sini. Ini yang kemarin kita bicarakan itu. Jadi yang surat dari penjaga makam Rasulullah yang Syekh Ahmad. Nah, iya itu tuh sudah ada sejak tahun 1800-an. Bahkan Snoukur Gronje itu menulis kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada waktu itu tentang adanya surat seperti ini. Saya pernah bikin videonya di salah satu video, nanti kita dicek aja. Nah di situ ada teksnya bahwa Snoukur Gronje itu bingung bahwa kenapa ada surat semacam ini. Surat Syekh Ahmad penjaga makam Rasulullah bahwa saya sudah bermimpi bahwa sebentar lagi akan terjadi kiamat, pesannya langsung dari Nabi begini dan begitu, maka umat muslim harus melakukan begini. Kemudian sebarkan kertas ini ke 20 orang. Kalau sekarang sebarkan ke WA gitu ya. WA. Kalau dulu di SMS. Nah iya di SMS. Itu kan sebenarnya gak ada cerita kristenisasi sama sekali di situ, gak ada kata ayo kita masuk Kristen, gak ada. Tapi itu dibikin sama orang Kristen Italia dan untuk disebarkan kepada umat muslim. Dan saya bersumpah saya pernah memergoki orang yang menyebarkan itu. Memang saya pernah memergokinya beneran. Bawa kertas di sini. Nah bawa kertas yang sangat banyak itu di kampus saya. Dan mereka menggunakan atribut-atribut kekristenan. Saya tidak bilang bahwa mereka Kristen, kita juga nggak tahu itu oknum atau apa, saya juga tidak sempat bertanya itu. Tetapi mereka menggunakan atribut-atribut kekristenan, diantaranya adalah salib. Kemudian mereka nampaknya berasal dari kawasan timur yang mereka juga sebenarnya disuruh tanpa tahu siapa yang menyuruhnya gitu. Jadi mereka hanya nyebar-nyebarin di antara para mahasiswa. Kemudian bilang bahwa umat muslim semuanya harus bertobat. Itu teks itu gak ada ceritanya masuk Kristen, tetapi itu dibuat sama orang Kristen untuk apa? Nah ini salah satu tujuannya itu adalah untuk membuat umat Islam semakin taat beribadah, tapi dalam kemusyrikan. Oh gitu, oke. Jadi kan di situ dikatakan ya. Jadi maka dari itu mulai dari sekarang sholat harus tepat waktu, maka mulai dari sekarang harus baca Quran sekian-sekian, istri harus taat pada suaminya, anak harus taat kepada orang tuanya, dan nasihat-nasihat seperti itu kan. Tetapi di ujungnya dikatakan, tapi di ujungnya dikatakan
siapa yang menyebarkan ini akan mendapatkan pahala dan keberuntungan berupa finansial, berupa ekonomi dan sebagainya. Dan siapa yang tidak mau menyebarkan pesan ini, maka dia akan mendapatkan kecelakaan. Lalu diceritakan bahwa Perdana Menteri Malaysia mendapatkan celaka gara-gara tidak menyebarkan ini. Ini kan sebenarnya sudah bagian dari kemusyrikan kan. Nah, tapi menurut guru, kalau pesannya macam seperti itu, apa hanya sekedar itu aja atau memang ada ada rahasia di balik itu, di balik kertas itu mungkin nggak hanya sekedar mengajak, kan tujuannya kan untuk pemurtadan seperti itu, kan nggak hanya apa istilahnya ya, sekedar ibadah segala macam supaya umat Islam itu. Tujuannya sebenarnya bukan untuk memurtadkan. Tujuannya adalah untuk melemahkan umat Islam. Jadi gitu. Jadi ini seperti ini. Nah, ini kembali ya. Ini seperti yang dilakukan oleh Sunan Kudus. Jadi beliau itu waktu dakwah di Aceh itu, jadi kan dakwahnya sebenarnya bukan untuk memurtadkan umat Islam, tapi dakwahnya itu adalah untuk melemahkan semangat jihad umat Islam, biar gampang dikuasai oleh pemerintah kolonial, kan begitu ya. Nah, karena itu usul dari Sunan Kudus itu dalam bukunya Rakyat Aceh pasti punya lah ya. Nah, di situ dijelaskan ada beberapa usul sebenarnya. Salah satunya itu adalah bahwa umat Muslim itu harus dipisah dalam dua kelompok, kaum bangsawan dan kaum ulama. Nah, yang kaum dan kasih sumbangan untuk kaum bangsawan agar kaum ulamanya cemburu, dan kasih di satu sisi kaum ulama dikasih ini untuk membangun masjid, membangun musola, membangun langgar, tetapi mereka lupa dan mereka tidak bisa menjalankan Islam secara kafah. Jadi fokus ke masjid, fokus ke langgar, urusan politik biarkan kaum bangsawan dan Belanda yang memikirkannya. Untuk urusan ekonomi biarkan Belanda dan kaum bangsawan yang melaksanakannya. Sedangkan umat Islam tetap saja dilanggar karena bagaimanapun harta itu tidak akan dibawa mati, gitu kan? Nah, itu sebenarnya ide dari Sunan Kudus yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan alhamdulillah akhirnya Aceh bisa dikalahkan setelah itu. Tapi Sunan Kudus dia bukan membawa misi kristenisasi sebenarnya. Bukan. Dia sebatas politik gitu kan? Dia antropolog, dia akademisi. Dia antropolog, dia akademisi. Cuman pada waktu itu tugasnya adalah untuk melemahkan semangat jihad masyarakat Aceh. Cuman maksudnya yang tadi itu, yang Syekh Ahmad itu dan kemudian yang lain-lain itu juga tujuannya memang tidak harus langsung pemurtadan, tidak harus melakukan kristenisasi, tapi tujuannya adalah untuk melemahkan umat Muslim. Jadi umat Muslim jadi tersekulerkan, jadi fokus pada akhirat saja, sedangkan dunia ditinggalkan. Jadi mereka hidup dalam utopia-utopia. Nah, dan akhirnya ya seperti sekarang banyak umat Muslim yang ngapain sih belajar ilmu ekonomi, ngapain sih akhirnya ekonomi kita sepenuhnya jadi riba kan, gara-gara gak ada umat Muslim yang menguasai ilmu ekonomi. Untuk apa sih belajar ilmu media, itu kan gak akan dibawa mati. Akhirnya media-media kita tidak ada yang bisa memiliki kekuatan untuk melawan kelompok propaganda dari kelompok-kelompok sananya. Itu kan sebenarnya adalah cara-cara. Sekali lagi ini bukan untuk seluruh orang Kristen. Jadi maksudnya di antara orang-orang Kristen ternyata memang masih ada yang seperti itu, yang imannya begitu kuat dan semangatnya begitu membara untuk membela agamanya dan untuk mendiskreditkan ajaran agama lain. Yang jadi masalah di sini justru adalah kenapa umat Muslim boro-boro bisa melawan propaganda itu, kita malah termakan ke dalamnya. Iya, kalau misalnya kita lihat dari cara mereka menggunakan media, sebenarnya kan itu bisa jadi motivasi buat kita untuk lebih banyak belajar lagi tentang agama Islam. Jadi dalam artian walaupun banyak mereka buat video-video, channel-channel seperti itu, kita udah ada bentengnya untuk diri kita sendiri, minimal seperti itu. Dengan kita mempelajari, misalkan kalau sunnah Nabi itu kan dia lebih banyak menyerang di sisi sirah nabawiyah gitu kan ya. Kalau misalkan kita belajar tentang sirah nabawiyah, tentu kita bisa paham, yang dia sampaikan itu kurang tepat. Jadi kita campur aduk gitu. Jadi kita nggak langsung terlanjur terpengaruhi gitu. Jadi kita udah ada benteng untuk diri kita sendiri kan, seperti itu. Iya. Tapi memang serangan pada Nabi khususnya memang diarahkan kepada masalah-masalah psikologis, masalah-masalah seksual. Yang masalah terbesarnya itu adalah karena
agama Islam itu adalah ajaran agama yang teksnya paling banyak. Iya, yang betul. Teks terverifikasinya paling banyak, sehingga betul. Kesempatan lebih banyak untuk juga. Iya, yeah. kesempatan untuk memelintirnya banyak sekali gitu. Ya kita menemukan hadis juga ada berapa puluh, ada berapa ratus ribu gitu kan. Betul. Di hadis Abu Dawud aja ada berapa puluh ribu gitu, baru satu. Dan apalagi misalkan dalam sirah-sirah Nabawiyah ada jauh lebih banyak lagi. Dan sirah Nabawiyah itu atau tarikh itu verifikasinya kan tidak sekuat hadis. Iya, betul. Jadi memang banyak yang, makanya dulu kita pernah pernah dikira sama orang lain bentrokan waktu saya pernah meriwayatkan bahwa hadis. Nabi pernah orang-orang Najran itu mengizinkan sholat itu. Kebaktian. Iya, terus kata Bang Zulfan pada waktu itu adalah bahwa itu sebenarnya tidak ada riwayat yang sahih. Ya, kalau misalkan dalam sirah Nabawiyah memang sebagian besar itu atau sebagiannya memang tidak sahih, dalam artian tidak severifikatif lah, tidak seketat metodologi hadis dalam hadis gitu. Jadi memang banyak cerita-cerita yang akhirnya kontroversial. Ya, tapi intinya mah saya nonton itu ya kok campur gitu. Jadi ada riwayat Ibnu Katsir yang disampaikan Ibnu Katsir, tapi langsung di pas bagian yang tidak menguntungkan mereka, tidak sesuai dengan narasi mereka, dipindahkan pada tafsir yang lain, atau bahkan kemudian dibikin cerita-cerita yang ya sekali lagi kelompok ekstremis itu memang niat banget gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi melemahkan umat Islam secara seperti tadi, dari sisi sosial, politik, itu kan memang udah metodenya zaman-zaman kolonial gitu kan? Iya. Dari dulu, sejak bahkan dulu ketika umat Islam ada di Turki dibawa mesin cetak, itu kan udah duluan dibid'ahkan gitu ya. Iya, betul. Gitu. Itu apa fatwa itu pesanan dari sebelah atau gimana biar umat Islam itu nggak mau berkembang? Saya juga kalau misalkan di Turki itu saya melihat itu lebih banyak ke faktor internal sih, faktor jadi gini, kalau misalkan kita lihat sejarah peradaban Islam itu dari zaman Nabi sampai Khulafaur Rasyidin itu adalah zaman yang gilang gemilang, tapi itu adalah awal mulanya. Jadi itu belum terformalisasikan. Jadi misalkan fikih ya belum menjadi format yang khas, tasawuf belum memiliki format yang khas dan sebagainya. Nah, zaman Islam itu berkembang sampai abad ke 8, 9, 10 sampai abad ke 10, 11 itu luar biasa cemerlang dengan banyaknya nilai-nilai intelektual yang masuk ke situ. Nah, tapi setelah itu ada banyak sekali konflik-konflik yang menyebabkan umat muslim kembali ke dunia tasawuf. Nah, dunia tasawuf itu awalnya benar. Jadi tasawuf yang benar itu gini. Saya mohon maaf ya, ini juga saya pengen mengangkat ke konten. Akang tahu nggak? Sekarang Rocky Gerung disebut sebagai Rasulullah. Rocky Gerung. Siapa tuh? Jadi, yang klaim? Ada ulama, abah siapa gitu yang sangat dihormati, santrinya kalau ketemu sama dia cium tangannya tuh luar biasa. Pernah lewat di TikTok nggak salah. Nah, iya itu. Nah, beliau mengatakan bahwa setelah saya wirid sekian kali, akhirnya saya mendapatkan sebuah bisikan bahwa Rocky Gerung itu adalah Rasulullah. Nah, seperti itu. Nah, ini saya mohon maaf, dalam konteks ini adalah tasawuf yang menyimpang. Tasawuf yang benar itu adalah bagaimana mensucikan hati kita dari iri dengki, bagaimana mendekatkan diri kita kepada ilahi, bagaimana caranya kita bisa sholat sambil menikmati. Nah, itu kan tasawuf yang benar. Nah, tapi pada perkembangan selanjutnya tasawuf itu berubah menjadi ilmu sulap. Nanti kalau kamu wirid sekian ribu kali, maka kamu akan mendapatkan karomah begini. Kalau misalkan kamu melakukan sholat begini, maka kamu akan mendapatkan ini. Nah, tasawuf itulah yang belakangan menghancurkan Turki Utsmani. Saya harus sebut, maaf, misalkan ya, Bektasi. Sekali lagi ya, saya mohon maaf, tapi tarekat Bektasi pada waktu itu memang sudah cenderung untuk membawa Turki ke ajaran-ajaran yang seperti itu. Sehingga tentara Janisari di awal pembentukannya, bagaimana caranya mereka menjadi tentara yang overpower adalah dengan latihan fisik, latihan manahnya aja sampai satu rentangan panah itu
bisa sampai 125 kilogram gitu untuk nariknya itu. Tapi itu dilatihnya begitu, makanya mereka menjadi overpower. Nah, tapi belakangan tentara Janisari gak dilatih dengan cara seperti itu, tetapi nanti kalau kamu wirid seperti ini, kamu tahan dibacok. Nah, di Turki Utsmani pada akhirnya masuk ke fase itu. Makanya nanti dunia Islam juga sebenarnya seperti itu. Makanya saya mohon maaf ya, nanti kelompok yang dikenal sebagai kelompok Wahabi atau Salafi atau kelompok Ahlus Sunnah yang semacam itu muncul sebagai reaksi atas tasawuf yang sangat berlebihan. Iya, antitesis nih ya. Iya, jadi itu sebenarnya adalah faktor internal kemudian dimanfaatkan oleh faktor eksternal. Di antaranya adalah Freemason datang nawarin pinjaman uang, dikuras emasnya, dan hal-hal yang semacam itu. Jadi mereka akhirnya, jadi kekalahan kita di dunia modern sekarang, umat Muslim dalam hal teknologi misalkan, saya pikir juga adalah masalah internal kita dulu kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang lain gitu. Ya, begitulah. Ya, kalau misalkan saya lihat dari sisi ajaran sufisme ini, mohon maaf gitu ya. Apa ada kemungkinan kalau itu termasuk bagian dari dipengaruhi dari Hindu, dari teosofi, karena banyak bagian-bagian yang sama kan gitu. Jadi apakah kalau faktor dipengaruhi kemudian berubah cara pandang atau gimana menurut guru? Kalau saya melihatnya jelas iya. Jadi tasawuf itu awalnya itu waktu diperkenalkan oleh Hasan Basri dan kemudian diperkenalkan oleh Rabi'ah al-Adawiyah, itu gak jadi masalah. Itu benar-benar khauf, itu benar-benar mahabbah, udah selesai di situ. Tetapi kemudian ada rumusan-rumusan berikutnya. Nah, rumusan berikutnya itu diantaranya sudah muncul ittihad, ittisal, fana, hulul. Nah, ini yang dikemukakan oleh orang-orang yang memiliki interaksi yang sangat kuat dengan ajaran-ajaran agama yang lain. Dari terjemahan-terjemahan, misalkan terjemahan Hindu, misalkan Al-Halaj, kemudian ada seorang filosof yang kemudian menjadi benteng bagi tasawuf, dalam tanda kutip tasawuf mabuk itu, yaitu Al-Farabi. Nah, Al-Farabi itu bikin sebuah gagasan yang namanya adalah ittisal. Ini dalam dunia filsafat sebenarnya udah umum sekali diomongkan, tapi intinya adalah bahwa karena Tuhan tidak, ini bahasa filsafat ya, karena Tuhan tidak mungkin bisa menciptakan sesuatu dari kekosongan, creatio ex nihilo, maka pasti Tuhan menciptakan sesuatu dari sesuatu sebelumnya. Nah, jadi ketika Tuhan menciptakan dunia, gak mungkin Tuhan itu menciptakan dari tidak ada, tiba-tiba dunia ada. Kata para filosof. Inilah yang kemudian nanti dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Tapi karena tidak mungkin ada itu seperti itu, maka satu-satunya kemungkinan adalah Tuhan menciptakan alam semesta ini adalah dari dirinya sendiri. Adalah pancaran dari dirinya sendiri. Nah, makanya ketika nanti ada orang-orang yang ngomong, saya adalah Tuhan, saya adalah kebenaran, ana al-haq gitu ya. Subhani, masuk siaku, masuk siaku gitu ya. Kenapa banyak orang yang akhirnya tergabung dalam pikiran-pikiran seperti itu? Karena secara filosofis dikasih doktrin bahwa Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Maka pasti kita, makhluk manusia ini, tercipta dari sesuatu yang ada sebelumnya. Apa itu? Ya, Tuhan. Itu sendiri. Itulah. Itu mirip Hindu gitu. Nah, ya ini kemiripan dengan Hindunya itu adalah pada konsep jiwa. Kan dalam tradisi Hindu jiwa itu kan abadi ya. Jiwa itu abadi, hanya tubuh yang bergerak-gerak gitu. Maka Tuhan pun tidak mungkin menciptakan dari ketiadaan, tapi menciptakan dari sesuatu yang sebelumnya ada. Tapi ada orang yang kontak dengan tradisi Hindu dan menjadi Muslim yang baik-baik saja, itu Al-Biruni misalkan biasa-biasa aja gitu. Tapi ya setiap orang punya kecenderungan masing-masing lah. Tapi kita kok jadi ngomong kesana kesini ya? Kita ngalir aja lah gitu, Guru ya. Ngalir aja lah ya. Ngalir aja lah ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang tadi hubungan dan juga pengaruh, kalau kita lihat di Indonesia, keberagamaan di Indonesia khususnya Islam itu sekayaknya mirip-mirip dengan Hindu di India, dengan paham bahwa semakin sakti seseorang maka dianggap semakin soleh, kan seperti itu. Jadi
itu mungkin ada sedikit pengaruh sosial, pengaruh budaya dari di Indonesia yang dipengaruhi dengan Hindu yang ada di India. Menurut guru gimana? Satu gini ya, berbicara tentang Hindu itu adalah berbicara tentang sesuatu yang sangat rumit gitu. Dalam arti bahwa Hindu itu bukan sebuah agama khas yang terdiri dari satu konsep pemahaman, satu doktrin, satu ide, bukan. Tapi kan Hindu sendiri itu artinya adalah sungai. Jadi sebenarnya nggak ada ajaran agama Hindu, yang ada itu adalah Hinduisme. Di dalam Hinduisme itu ada Shaiva, ada Vaishnava, ada ya banyak lah yang seperti itu. Nah, yang di Nusantara itu konsepnya juga sebenarnya lain dengan Hindu yang ada di India. Jadi masyarakat Nusantara itu agama Hindu itu pada akhirnya hanya dimiliki oleh kalangan bangsawan, sedangkan masyarakat bawahnya itu tidak. Jadi kalau misalkan zaman Hindu-Buddha, misalkan di Indonesia mayoritas beragama Hindu, tidak. Mayoritas masyarakat Indonesia itu ikut pada ajaran agama lokal. Begitu. Bukan ajaran Hindu. Makanya dalam catatan Fahien, biksu Buddha itu ketika dia datang ke Nusantara, dia mengatakan bahwa banyak orang beragama Hindu, ada orang beragama Buddha, tetapi masyarakat pada umumnya adalah beragama kotor. Beragama kotor. Maksud beragama kotor itu adalah agama lokal Nusantara. Jadi ya kalau misalkan orang Buddha sekarang tentu saja tidak berani menganggap bahwa agama yang lain itu adalah agama kotor. Tetapi napas zaman pada waktu itu, kita biasa untuk menganggap bahwa ajaran agama yang tidak kita kenal itu sebagai ajaran agama yang apa gitu. Sehingga Fahien pada waktu itu memang menyebut tradisi masyarakat Nusantara itu adalah ajaran agama kotor. Dan kita nggak tahu itu sebenarnya ajaran agama apa. Yang jelas itu bukan Hindu seperti di India maupun bukan Buddha seperti di India. Tetapi memang masyarakat lokal kita yang nah, jadi nanti ketika masuk ke tahlilan misalkan, nah kan banyak misalkan kelompok-kelompok salaf atau kelompok-kelompok yang mengaku sebagai ulama sunnah menganggap bahwa tahlilan itu bid'ah karena itu berasal dari tradisi Hindu. Hindunya bukan Hindu seperti yang di India, tapi itu adalah tradisi masyarakat lokal Nusantara karena dulu masih memuja nenek moyang. Jadi memuja nenek moyang itu, kan kalau misalkan Hinduisme yang kita kenal adalah memuja Tuhan Yang Maha Esa melalui avatarnya, diantaranya adalah Wisnu, diantaranya adalah Shiva dan sebagainya. Nah, tapi kalau tahlilan itu beda. Orang-orang yang tahlilan itu percaya bahwa roh orang yang sudah meninggal masih ada di bumi selama berapa hari, melihat-lihat apa, dan kemudian karena itu tahlilan. Dulu para wali berpikir gimana caranya mengajarkan ajaran agama Islam tetapi dengan pendekatan budaya. Nah, dulu itu bukan masuk agama karena ini bukan Hindu dan Buddha. Ini tradisi yang kemudian disebut sebagai Hindu-Buddha itu. Nah, jadi karena mereka masyarakat itu percaya bahwa roh itu masih ada di situ, jadi bikin dupa, bikin apa selama berhari-hari. Kata Wali Songo, wah kok gini sih? Ya udah ganti aja sedikit demi sedikit menjadi ajaran agama Islam. Jadi ritualnya tetap hari itu, tetapi diganti menjadi ritual Islam. Ini mirip dengan sekatenan. Saya kurang paham. Sekatenan di Jawa. Hah? Saya kurang paham itu. Oh, sekatenan jadi orang Jawa itu sampai sekarang itu ada tradisi namanya sekaten. Setahun sekali membersihkan keris dan pusaka-pusaka. Oh iya. Itu kan tradisi lokal Nusantara kan sebenarnya masih ini. Tapi sekaten itu artinya adalah syahadatain. Oh gitu. Jadi Wali Songo gimana caranya masukin agama Islam sedikit demi sedikit ke dalam ritual itu. Jadi kalau mau membersihkan keris boleh, tapi syahadatain dulu gitu. Jadi mantra yang puja dewa ini itu diganti menjadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ini adalah strategi Wali Songo untuk menyebarkan ajaran agama Islam secara terselubung gitu. Dan praktek ini yang dilakukan oleh saudara-saudara yang Kristen terhadap umat Islam sekarang tanpa umat Muslim sadari gitu. Oke, misalkan contohnya Halloween, itu enggak? Halloween, termasuk enggak Halloween? Halloween itu tradisi, sebenarnya bukan tradisi Kristen. Halloween itu tradisi pagan. Pagan, awalnya betul. Nah, tradisi Celtic pagan gitu ya. Jadi
Tapi kalau misalkan soal ini, orang-orang Kristen di Barat juga sebenarnya udah habis. Dalam artian mereka itu dihujat. Jadi kalau misalkan kita nonton film-film Hollywood, itu banyak sebenarnya. Jadi kristenisasi gagal di Hollywood. Bahkan Hollywood itu menghujat kekristenan, menghujat ajaran agama secara keseluruhan. Misalkan film Barbie yang kemarin itu banyak hujatan pada Kristen lah. Pada agama. Belum nonton ya? Belum nonton. Tapi di ending film Barbie itu dikatakan bahwa si Barbie itu mau bikin kelamin. Karena dia sebagai boneka Barbie, dia tidak punya kelamin. Kemudian di akhir film itu dia katakan bahwa dia mau bikin itu. Nah sebenarnya ini kan adalah ajakan LGBT. Bahwa jenis kelamin itu bisa, bahwa kita tuh pada dasarnya netral, tapi kita bisa dibentuk menjadi A, menjadi laki-laki atau menjadi perempuan atau campuran keduanya dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya adalah cara untuk ngejek orang-orang Kristen yang masih, kan ini budayanya masih budaya di Amerika Serikat gitu, budaya di Barat. Itu sebenarnya adalah seperti itu gitu. Jadi ya tradisi-tradisi yang di film justru banyak menyerang agama Islam tapi lebih banyak menyerang agama Kristen. Kristen, iya betul. Agama secara keseluruhan lah. Berarti Hollywood berarti nggak berdiri atas Kristen, dia berdiri atas pemikiran bebas gitu ya, liberal, ateisme gitu. Ya, jadi apa ya, di Amerika dan di Eropa tuh kekristenan kita sudah bisa dikatakan udah hanya tinggal nama saja, bisa kita katakan seperti itulah. Amerika Serikat salah satu yang kekristenannya paling kuat, tetapi kalau misalkan kita lihat akarnya di Eropa udah jadi bahan ejekan lah. Gereja LGBT juga ada gitu kan. Termasuk juga perayaan Natal pada akhirnya bukan lagi dianggap perayaan agama, udah bagian dari budaya seperti itu di sana. Iya. Untuk bagian dari tradisi saja. Sebagian tradisi aja. Jadi ruhnya, jiwanya untuk agamanya sepertinya udah mulai menghilang seperti itu ya. Mungkin itu bisa bisa jadi mempengaruhi dari sisi hukum juga, mungkin dari sisi agama Islam, apakah mengucapkan selamat Natal boleh atau enggak kalau misalkan Natal sendiri udah berubah menjadi budaya bukan lagi agama gitu kan. Ya, saya pribadi tidak mengucapkan ke teman-teman saya enggak mengucapkan, tapi saya juga tidak melarang untuk orang-orang yang mau mengucapkan, karena ini bagi saya tidak ada dalilnya, dan kalau tidak ada dalilnya saya tidak akan nambah-nambahin atau mengurang-urangkan gitu. Pikiran saya sih seperti itu. Tapi ada hal yang kocak nih, ada yang lucu nih. Pernah gak dengar cerita dari ustadz atau dari umat muslim bahwa ada lubang yang dibor dalam sekali, terus ternyata dari sana muncul suara-suara siksaan dari neraka? Iya, ada. Saya kasetnya dulu. Pernah dengar suaranya? Pernah. Ada takbirnya? Ada videonya? Ada videonya? Ada videonya. Suaranya gitu kan? Nah, itu karya dari orang-orang aktivis gereja untuk menyebarkan ajaran agamanya. Itu dari mana tuh? Guru Gembul tahu? Maksudnya gini, kita kan nggak mau memfitnah gitu kan ya. Jadi kita ya dari mana gitu datanya. Kalau itu nanti saya mau bikin videonya secara khusus kapan-kapan. Jadi saya nggak akan bocorin dulu. Tapi ini satu lagi, saya bilang bahwa itu berasal dari kelompok yang sama seperti yang menjelaskan bahwa di puncak Gunung Ararat Turki itu ada bahtera Nabi Nuh yang ditemukan. Nah, itu juga dari misionaris Kristen. Nah, umat Muslim tujuannya untuk membenarkan Bible mereka gitu kan? Iya. Itu berasal dari kelompok misionaris Kristen yang ada di Hong Kong. Jadi mereka berdakwahnya adalah bagaimana cara membuktikan bahwa teks-teks Alkitab itu benar dan nyata gitu. Bahkan mereka pernah main ke Papua. Mereka pernah main ke Papua untuk membuktikan bahwa dinosaurus masih ada di sana sampai sekarang. Apa hubungannya kristenisasi dengan dinosaurus ada di Papua? Apa? Tebak? Jadi gini ceritanya, di Alkitab itu dikatakan bahwa tidak ada dinosaurus. Dikatakan bahwa umur bumi belum ratusan juta tahun atau belum miliaran tahun.
Tetapi Adam saja baru turun ke bumi sekitaran 4.000 tahun sebelum Masehi, 4.046 sebelum Masehi kalau dalam hitungan Alkitab. Nah, sebagian besar orang Kristen yang sudah melek itu menganggap bahwa cerita-cerita di dalam Alkitab harus kita pahami sebagai majas. Sebagian besar orang Kristen. Tetapi ada sekelompok ekstremis Kristen yang mencoba secara literal untuk memahamkan kepada masyarakat bahwa cerita-cerita itu, cerita di dalam Alkitab bahwa bumi umurnya masih pendek dan sebagainya, itu adalah cerita yang nyata. Sehingga diantaranya adalah mereka menceritakan bahwa dinosaurus sampai sekarang masih ada. Menunjukkan maksudnya dinosaurus itu adalah hewan langka tetapi hidup di zaman sekarang karena tidak ada dinosaurus atau tidak ada makhluk yang hidup ratusan juta tahun yang lalu. Karena memang tidak ada kehidupan ratusan juta tahun yang lalu. Karena Tuhan bahkan baru menghidupkan bumi sekarang-sekarang. Nah gitu. Termasuk juga Bahtera Nuh. Mereka itu bersikeras untuk datang ke Turki tanpa izin dari pemerintah Turki sama sekali. Sampai mereka bikin studio bahwa mereka ceritanya masuk ke Gunung Ararat, kemudian menemukan fosil-fosil kayu untuk menegaskan bahwa Bahtera Nuh itu ada, banjir besar itu ada, dan tempat berlabuhnya kapal itu ada di sana dan sebagainya, untuk menegaskan bahwa cerita-cerita di dalam Alkitab secara harafiah itu nyata, itu ada. Nah, itu sudah saya jelaskan videonya yang di episode Bahtera Nabi Nuh. Itu saya sudah buatkan, saya sudah tunjukkan referensinya. Jadi kalau misalkan nanti mau lihat referensinya tentang misionaris siapa yang dimaksud itu, bisa langsung cek videonya. Tetapi intinya adalah bahwa itu dibuat sebenarnya adalah untuk menyebarkan ajaran agama Kristen bahwa teks-teks Alkitab itu adalah nyata. Sekali lagi saya harus tegaskan, harus klarifikasi di sini. Sebagian besar orang-orang Kristen menganggap cerita-cerita dalam Alkitab itu adalah cerita yang bisa dimajaskan. Tetapi ada kelompok-kelompok yang tetap bersikukuh bahwa itu adalah secara literal memang seperti itu. Gitu. Oke, berarti tadi yang kapal Nabi Nuh itu direkam di studio? Jadi mereka lihat dari jauh, kemudian pas mereka melakukan penelitiannya, saya lihat itu videonya mereka melakukan penelitian di dalam ini, itu di studio, di Hong Kong. Mereka berarti bikin direkayasa gitu maksudnya? Direkayasa. Nah, sebagian muslim ketika dengar cerita Gunung Ararat pasti langsung percaya. Nah, disitulah jadi dakwah mereka ternyata bisa masuk ke kita lebih intensif daripada yang kita bayangkan selama ini. Gitu kan? Halus banget ya. Apa? Halus atau banget. ada yang kemarin yang lucu yang saya buat video kemarin tentang Baphomet. Ya. Nah, tahu ceritanya kan? Iya, pelintiran nama Nabi Muhammad ya. Nah, iya itu. Sekarang orang-orang Islam banyak yang percaya teori konspirasi tentang para Illuminati, Freemason yang memuja Baphomet sebagai simbol setan. Padahal itu tentu saja adalah bukan plesetan. Secara tidak sengaja orang-orang Prancis mengeja Muhammad dengan Mahomet yang kemudian berubah menjadi Baphomet itu. Ya, sekarang orang-orang Islam malah ikut-ikutan ngehujat nama itu. Jadi kan aduh, kesel banget sih. Berarti Baphomet itu memang dulunya digunakan untuk ngejek gitu ya, atau nggak sengaja? Itu gimana? Nggak sengaja. Jadi gini, itu adalah ada tulisan dari seorang kesatria tentara salib dari Prancis. Waktu dia mengepung benteng Antioquia, dia mendengar itu orang-orang yang di dalam benteng di tempat ibadah mereka itu memanggil-manggil Baphomet. Mapomed apa ini gitu. Mungkin sholawatan. Mungkin ya kita mungkin azan, mungkin sholawatan. Tapi dugaan saya sih sholawatan. Nah, mereka bingung apa. Nah, terus mereka teringat pada cerita Paus bahwa kalian dikirim ke Timur Tengah, ke tanah Yerusalem untuk membebaskan tanah suci dari orang-orang pagan yang memuja setan. Maka ketika disebutkan tadi ada suara-suara dari benteng yang menyebut bahwa Tuhan ada Mapomed, mereka mengira Tuhannya mereka tuh Mapomed. Dan Tuhannya mereka kan disebutnya pemuja setan, berarti itu adalah setan. Nah, gitu. Iya. Tapi yang katanya
pasukan itu nyembah Baphomet itu gimana? Nah, ceritanya adalah itu kan perang salib pertama tahun 1086 atau 1096, maaf ya, 1000 atau nanti koreksi lagi, tapi dari tahun 1086 sampai 1096 sekitar tahun itu. Nah, setelah orang-orang Eropa masuk ke situ mengalahkan tentara Muslim pada perang salib 1, kan Muslim kalah. Orang-orang Eropa masuk ke situ. Nah, kemudian orang-orang Eropa itu memikirkan tentang bagaimana caranya untuk bisa menjaga agar tanah suci itu tetap menjadi milik mereka. Maka mereka kemudian mendirikan sebuah ordo yang paling terkenal, yaitu kesatria Kuil atau Knight Templar. Knight Templar. Nah, Knight Templar itu karena dia ada di Yerusalem, ada di antara wilayah Muslim, selama berpuluh-puluh tahun mereka berinteraksi intensif dengan orang-orang Islam. Dan banyak di antara mereka yang sangat tertarik dengan orang Islam. Salah satunya itu adalah Richard the Lionheart. Begitu kan? Nah, mereka berinteraksi dan kemudian hubungan mereka jadi lebih cair, karena kalau banyak ngobrol kan ternyata ada klarifikasi gitu. Jadi lebih cair, ngobrol lebih baik dan sebagainya. Nah, tapi pada waktu itu kesatria Templar menjadi terlalu kaya, menjadi sangat kaya. Karena mereka dapat donasi dari Eropa, terus serangan dari Muslim juga tidak sebesar seperti yang mereka bayangkan gitu. Karena pada waktu itu umat dunia Islam sudah terpecah belah menjadi banyak sekali dinasti dan mereka berperang satu sama lain gitu. Nah, karena si Templar itu pada akhirnya sudah terlalu kaya, mereka bahkan meminjamkan uang ke Prancis, meminjamkan uang ke Inggris dan sebagainya, ke gereja juga termasuk. Gereja yang nggak punya duit, Prancis yang nggak punya duit, akhirnya bagaimana caranya menghilangkan hutang saya ke Templar adalah dengan memfitnah Templar bahwa mereka memuja Muhammad, Mahomet itu mereka. Oh, ini Templar sudah memuja Mahomet. Mana buktinya? Ada catatannya. Catatan Templar bahwa pada waktu itu Templar itu sudah cair dengan orang-orang Islam gitu. Sudah biasa aja dengan Muslim gitu. Apalagi kalau misalkan lihat hubungan dalam tanda kutip ya, persahabatan Richard the Lionheart dengan Salahuddin Al-Ayyubi itu, kita bisa tahu bahwa hubungan Kristen dan Islam itu di periode perang salib kedua dan ketiga itu relatif tidak separah ke-1 gitu dan ke-5 gitu. Perang salib ke-1 dan ke-5 kan parah banget. Nah, kedua dan ketiga itu relatif damai dan banyak surat-suratan. Nah, ketika Templar ketahuan ini ada surat di dalamnya ada tulisan Mahomet, itu dijadikan sebagai alasan untuk menghukum bakar orang-orang Templar. Asetnya disita, semuanya harta kekayaannya diambil, kemudian ditudinglah bahwa Templar itu sekarang sudah memuja setan yang namanya Mahomet. Bahkan ada patungnya. Patung Nabi Muhammad bertanduk yang disebut Mahomet itu ada. Itu di mana? Saya pernah cantumkan itu di video saya yang tentang Baphomet itu. Tetapi itu memang pernah dibuat. Jadi patung laki-laki berdiri tegap, janggut panjang dengan pakaian Timur Tengah termasuk sorban. Nah, tapi ada tanduknya di sini yang itu digambarkan sebagai Baphomet. Nah, nanti Subhanallah. dikasih tanduknya kayak gitu. Ya sebel juga sih. Tapi yang saya tahu patung Nabi Muhammad itu yang sampai sekarang masih ada itu di Belgium, di dalam gereja. Nah, ceritanya dulu ketika orang Islam kalah di pertempuran Wina, nah, dibuatlah patung itu. Jadi Nabi Muhammad itu diinjak dengan 2 malaikat. Jadi patung Nabi Muhammad pegang Quran, tersungkur, diinjak oleh 2 malaikat, itu ada di gereja di Belgia. Itu yang saya tahu, yang patungnya Nabi Muhammad. Coba saya cari nih patung Nabi Muhammad. Di video Rabbanians ID ada tuh. Oh iya, ini ada nih. 12 menit 9. Oh iya, patung pelecehan Nabi Muhammad yang dirahasiakan. Oh iya. Nah, menurut informasi itu patung Nabi Muhammad gitu. Oh, iya. Ya udah, saya nonton dulu ini. Oh, udah lama ya? Oktober 2022. Kalau kita belum kenal ya? Udah kenal belum sih itu? Udah. Udah. Oh iya. Oh iya, saya lihat itu. Ini buat teman-teman yang belum nonton, nanti mungkin di bawah ada linknya gitu.
Ada udah 28 Oktober 2022. Judulnya Patung Pelecehan Nabi Muhammad yang dirahasiakan Eropa selama 300 tahun dalam gereja Belgia. Iya. Ya, begitulah. Begitulah. Jadi pada masa-masa itu memang serangan dari sisi ilmu juga, Ghazul Fikri juga kuat gitu ya. Misalkan dari sisi biarawan juga menulis tentang Nabi Muhammad, mencetak Al-Quran versi mereka kan gitu pada masa itu. Yeah. Peter Venerabilis yang pernah mempublikasi Al-Quran versi gereja. Iya. Dan ada hujatan pada Islam yang paling tinggi nilainya dalam sejarah seni. Divine Comedy. Iya, Dante. Iya. Saya agak kesal sama Dante dalam hal itu sih. Dia nyontek ceritanya dari Islam, tapi dia malah menyebut bahwa Nabi Muhammad ada di neraka 18. Tapi neraka 18. Tapi ada ininya, ada lukisannya juga gitu ya? Gak ada kalau yang di itu, karena itu kan cerita sebenarnya Inferno. Iya. Kalau yang digambar ya cuman satu itu gambaran tentang neraka itu. Memang di masa-masa itu Islam itu masih dianggap bagian dari subsekte Kristen gitu ya? Di masa-masa itu? Enggak. Sehingga pada waktu itu umat Islam tuh udah mengalami kemunduran. Jadi Dante menulis itu tuh kan dari sebuah kitab. Jadi gini, saya cerita dulu agak melenceng sih sebenarnya. Jadi gini, Isra Mi'raj itu yang sekarang kita pahami sebagai umat Muslim, bahwa Isra Mi'raj itu adalah Nabi dapat perintah sholat 5 waktu gitu kan. Nah sebenarnya itu adalah tafsiran yang kurang laku di abad pertengahan. Karena di abad pertengahan dunia Islam itu yang tadi kita ceritakan, itu tasawufnya kuat sekali. Sufinya itu kuat sekali. Jadi fokus dari cerita Isra Mi'raj itu bukan cerita tentang Nabi Muhammad diangkat ke langit untuk mendapatkan perintah. Tapi menceritakan tentang betapa kuatnya kekuatan spiritual Nabi sampai bahkan tubuhnya pun bisa terangkat ke langit bertemu langsung dengan Allah. Jadi ini adalah cerita yang sangat inspiratif yang bisa bikin orang nangis, dan banyak sekali sufi yang ingin seperti itu gitu. Jadi bukan soal mendapatkan perintah sholat, tapi bagaimana tubuh Nabi terbawa oleh roh yang sangat kuat sampai bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, di pohon ya itu. Nah, karena fokus ceritanya adalah itu, kemudian cerita tentang masuk ke surga bagaimana, masuk ke nerakanya seperti apa, itu kemudian dibukukan dalam sebuah karya sufi. Saya lupa namanya, tapi nanti bisalah saya kirim. Saya lupa nama bukunya itu, nama kitabnya. Nah, kitab itu kemudian diterjemahkan di Sisilia. Nah, di Sisilia itulah yang kemudian menginspirasi Dante Alighieri. Makanya dia bikin bahwa dia bersama Virgil, bukan Jibril tapi Virgil. Iya. Dia bersama Virgil datang ke langit, ke sorga, melihat keadaan di sorga, kemudian turun ke neraka, melihat begini dan begitu. Itu sebenarnya adalah cerita yang telah dituliskan oleh seorang sufi tentang Isra Mi'raj. Nah, makanya sekarang Dante dengan Inferno-nya, dengan Purgorito-nya itu sebenarnya adalah jiplakan dari kisah Isra Mi'raj itu. Ya, makanya saya tadi kesal itu. Kalau dia ngejiplak itu dari Nabi Muhammad, kenapa juga dia malah menyebutkan bahwa saya bersama Virgil melihat Nabi Muhammad ada di neraka kesekian-sekian gitu. Itu kan ya tapi nggak apa-apa lah, seniman lah. Seniman di masa itu memang sedang termakan oleh sama seperti kita semua lah, sedang hidup di napas zamannya. Iya. Kalau Bang Zulfan, ini kita kesana kesini beneran ya ngobrolnya. Kita nggak kembali ngobrol ke channel itu. Iya, channel itu ya menurut guru gimana? Kita menyikapi, apakah kita ya udah biarin aja atau kita reaktif atau tapi udah diblokir ya? Saya udah diblokir. Tapi ada yang ininya channel-channel lain yang mengupload kembali videonya. Niat banget mereka tuh. Di India ada duplikatnya,
Yang versi India, versi Spanyol, versi Portugal, versi Rusia juga ada. Banyak, itu dari mana ya? Sumber animasinya dari mana kira-kira? Waktu saya nggak tahu, tapi waktu saya kuliah saya pernah baca komik yang gambarnya yang komik kayak pernah, gitu. Komik pernah ya, pernah tengok di internet, tapi ya itu digunain oleh yang tim misinya gitu. Iya. Tujuannya. Jadi saya juga nggak tahu itu awal mulanya dari mana cerita-cerita ini. Tapi ya jadi, nah ini kalau misalkan tadi ditanya reaksi kita itu apa? Ya gini, kan di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa kalau misalkan kita dihina atau misalkan kita disakiti, maka ada dua yang direkomendasikan. Pertama, maafkan dia, atau yang kedua, balas setimpal dan jangan berlebih-lebihan. Nah ini kesalahan terbesar umat muslim zaman sekarang tuh itu. Jadi kalau misalkan kita dihina tuh, kan pertama dimaafkan atau kita balas dia secara setimpal, jangan berlebihan. Nah misalkan terjadi kekerasan orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Palestina, kekerasannya pakai apa? Pakai tank. Ingat, pakai tank. Kaum muslimin kalau harus mengikuti ajaran Quran itu berarti dia harus membalasnya juga dengan tank. Kita malah pakai batu. Kenapa? Karena kita nggak bisa bikin. Nah itu jadi masalahnya. Padahal perintah Allah itu adalah bahwa kita harus menciptakan tank juga karena kita diserang dengan itu. Jadi kalau kita diserang dengan media, ya balas dengan media juga, bukan dengan demo lemparin batu, kan itu berarti berlebihan. Itu berarti itu di luar ini. Jadi nah misalkan ya channel yang seperti ini gitu. Kan pernah Nabi dihina dengan syair, lalu Nabi meminta para sahabat di sini ada yang jago syair enggak? Lawan syairnya gitu kan. Jadi itu kan memang seimbang gitu. Nah, kita sekarang dibikinkan video animasi yang seperti itu ya misalkan kita maafkan atau kita defense, menjelaskan bahwa itu tidak benar dan sebagainya. Ya kalau misalkan paling banter ya kita lawan juga dengan video, bukan dengan demonstrasi atau dengan itu gitu. Betul. Ketika misalkan kita dihajar sama Amerika Serikat, misalkan banyak masjid, banyak bangunan di Irak yang dihabisi, ya berarti kita juga harus punya jet, harus bisa bikin itu, bukannya demo ngelemparin batu pakai ini kan. Betul. Ya akhirnya ya peradaban kita jadi peradaban yang dianggap sama bangsa lain sebagai peradaban yang barbar, karena ya kita nggak jauh dari demo lagi gitu. Ya menurut saya gitu juga. Kalau menurut saya sih, yang pertama kalau dia itu dari skala pemerintah, ya pemerintah kan punya hak untuk ngeblokir, punya hak untuk mengatur. Nah itu di pemerintah lah. Kalau kita di bawah ini, yang pertama belajar agama Islam lebih dalam, belajar Sirah Nabawiyah, belajar tarikh yang benar gitu. Jadi ketika ada yang seperti ini, kita bisa membentengi diri kita, bisa membentengi keluarga, dan kemudian yang punya kemampuan untuk buat video seperti tadi guru bilang secara media, ya kita bantah lagi. Kita bantah lagi semampu kita seperti itu. Yang pastinya kita konsul juga ke yang lebih paham. Jangan asal kita membuat video, ya tentunya kita juga ngeblunder seperti itu. Jadi menurut saya ya seperti itu aja, karena peperangan dari sisi pemikiran, dari sisi media ini udah terlalu ini sih. Kalau nggak kita belajar sendiri, kita nggak ada defense. Kalau nggak kita ada defense, ya sulit kita untuk menghadapinya seperti itu. Ya, ini kita udah 1 jam udah sepertinya. Dekat asar di sini. Iya. Di sana masih jauh asarnya ya. Di sana 1 jam lagi, Guru. Oh, 1 jam lagi asarnya? 1 jam lagi, insya Allah. Kalau di sini ya sebentar lagi lah, kisaran 20 menitan lagi. Insya Allah. Jadi terima kasih Guru. Mungkin di pertemuan pertama nih agak lari kemana-mana, ya biasalah. Karena saya sendiri belum pernah buat konten yang seperti ini. Oh, belum pernah? Juga, belum pernah. Ini cuma Guru yang pertama kali yang kita collab di Rabbanians ID. Jadi mungkin banyak kekurangan dan segala macam. Dan saya juga mohon maaf ya kan. Jadi sebenarnya cerita konsep awal kita tuh collab tuh kan mau tektokan gitu, ngobrol sana sini. Ya semoga ini juga termasuk ke dalam itulah, kita bagi-bagi pengetahuan, bagi-bagi ilmu, dan ya jaga silaturahim. Insya Allah. Oke, terima kasih Guru. Satu lagi ini kemarin saya nanya kan ternyata udah nikah ya. Udah. Ya, wajah mahasiswa tapi udah nikah, udah bapak-bapak. Kalau saya kan bapak-bapak beneran. Tunggu berewokan lu. Berewokan nggak perlu tunggu. Nggak tunggu ya.
Oke Guru, terima kasih udah berhadir. Insya Allah sama-sama. Saya juga senang. Ya, insya Allah kita upload segera di channel Rabbanians ID. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.